ini? Alhamdulillah Bu. Saya gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bu Min, hari ini kita ketemu di kegiatan praobservasi ya? Iya Bu. Kegiatan praobservasi, nanti di minggu depan saya akan mengadakan kunjungan supervisi ke kelas Bu Umi. Iya Bu. Nah, kemudian sebelum kita ke supervisi, kita hari ini mengadakan praobservasi terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Umi. Tujuan dari supervisi hari ini adalah agar kita mengetahui ke depannya itu yang mau dilakukan Bu Umi di kelas itu langkah-langkahnya bagaimana, dan di kelas mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama, tujuan pembelajaran dari kegiatan supervisi yang akan dilakukan Bu Umi apa Bu? Jadi Bu, waktu nanti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan waktu supervisi bersama Bu Cahya itu, saya mengangkat tujuan pembelajaran yang pertama, kita berupaya untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Keaktifan siswa. Iya. Hal ini nanti dilakukan dengan beberapa treatment dalam pembelajaran, misalnya penggunaan metode diskusi, kemudian penggunaan LKPD yang bagus untuk menarik pembelajar dan siswa lebih aktif, kemudian melakukan kegiatan eksperimen dan ada diskusi klasikal bersama anak-anak. Yang kedua, itu saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada materi zat aditif bagian zat aditif bagian nanti bagaimana cara mendeteksi kandungan borak pada makanan. Oh gitu. Berarti nanti setelah pembelajaran dari Bu Umi, harapannya siswa itu bisa membedakan apakah makanan ini ada kandungan borak atau tidak gitu ya? Iya, tujuannya itu Bu. Biar mereka lebih kritis apa yang harus mereka makan, kemudian zat berbahaya apa yang harus dihindari. Dengan hal tersebut akan tercipta dalam diri siswa bagaimana mereka untuk mencegah dari makanan-makanan yang berbahaya. Bagus sekali. Nah, kemudian Bu Umi, pada saat nanti kegiatan pembelajaran, Bu Umi akan menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? Nah, untuk metode yang akan saya gunakan nanti ada dua Bu. Yang pertama adalah diskusi klasikal kelas. Yang kedua nanti menggunakan diskusi tiap kelompok. Nah, di awal ini tujuannya untuk membahas solusi permasalahan yang akan mereka lakukan. Kemudian setelah mereka menentukan solusi dari permasalahan itu, anak-anak akan diarahkan untuk melakukan kegiatan eksperimen. Iya Bu. Nah, di kegiatan eksperimen ini nanti kita akan menyediakan dua link website, kemudian itu tersedia dalam bentuk barcode. Nah, anak-anak biar untuk memudahkan dalam mengakses websitenya. Nah, di situ nanti akan terjadi proses yang berbeda di tiap kelompok. Bisa menggunakan eksperimen uji borak dengan ekstrak kunyit, atau enggak yang kedua bisa menggunakan uji borak dengan tusuk gigi yang sudah ada kandungan kunyitnya. Berarti nanti bisa dikatakan bahwa masing-masing kelompok itu terjadi diferensiasi. Iya. Jadi proses di situ. Jadi masing-masing kelompok memiliki alat untuk melihatnya apakah makanan itu ada kandungan boraknya atau tidak dari yang berbeda-beda. Berarti bagus sekali. Jadi setidaknya mereka juga tahu, oh bukan hanya dengan satu metode makanan itu bisa terdeteksi dengan adanya kandungan borak tadi. Berarti ketika ada link barcode, berarti siswa membawa HP? Iya. Jadi waktu kegiatan pembelajaran itu siswa nanti diperkenalkan bawa handphone dengan catatan di awal pembelajaran sebelum masuk jam apa kan diberikan ke saya yang guru IPA tersebut. Kemudian ketika pembelajaran kita akan berikan handphone ke anak-anak. Nah, ini tujuannya untuk karena di awal nanti kan ada kayak prioritas gitu Ibu. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih hasil anak-anak sebelum dilaksanakan proses pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran juga diadakan post-test untuk melihat apakah ada perbedaan antara sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Berarti kegiatan pada saat kegiatan prioritas dengan post-test tadi menggunakan HP juga? Iya. Menggunakan handphone. Nanti melalui apa Bu Umi, apakah pakai Squishes, Kahoot atau Google Form? Kalau untuk prioritas dan post-testnya saya menggunakan Google Form. Lebih ringkas nanti. Iya, lebih ringkas aja. Kemudian dalam pembelajaran ini nanti karena kita mau uji borak ya Bu ya, dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, saya menggunakan model problem based learning karena problem based learning itu adalah model pembelajaran yang mendukung kemampuan berpikir.
kemampuan berpikir kritis itu kan masuk ke high order thinking skill. Betul Nah, sekali. setahu saya ada dua model yang bisa digunakan, bisa PJBL atau enggak PBL. Problem based learning dengan project Iya. based learning. Nah, berarti nanti ketika kegiatan supervisi berarti yang dilakukan Bu Umi menggunakan problem based learning ya. Makanya problem based learning. Kemudian Bu Umi, kenapa menggunakan problem based learning? Apakah di kelas itu ketika terjadi diskusi apakah belum bisa hidup Bu Umi? Ketika terjadi diskusi kelompok seperti itu? Ketika di kelas? Iya, ketika di kelas. Jadi ketika di kelas belum terjadi hidupnya itu gimana Bu? Maksudnya ketika terjadi diskusi kelompok apakah dari masing-masing perwakilan kelompok itu belum diskusinya itu belum hidup itu saat cuma mengandalkan satu siswa dan satu siswa yang lainnya enggak dan sebagainya begitu. Kalau kita lihat nanti di proses pembelajaran sebelumnya itu hanya terjadi di beberapa siswa aja Bu. Jadi belum menyeluruh ke semua siswa bisa ikut andil dalam proses diskusi. Ya. Namun harapannya dengan model ini karena kan splitnya ke masing-masing kelompok dengan LKPD yang menarik dan anak-anak juga diarahkan selain eksperimen mereka nanti diarahkan untuk membuat poster dari hasil eksperimen tersebut untuk mempermudah dalam proses presentasi. Nah, harapannya ini proses ini yang akan membuat anak-anak saling diskusi bersama lain. Oh ya, bagus sekali. Kelihatannya menarik sekali kelihatan dari proses yang sudah diceritakan oleh Bu Umi tadi. Kemudian kegiatan supervisi kita akan dilakukan di tanggal berapa Bu Umi? Nanti untuk kegiatan supervisi bisa dilakukan tanggal hari pekan depan ya Bu. Pekan depan. Iya, pekan depan ya. Harinya hari Rabu pekan depan. Hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan. Kemudian di kelas mana Bu? Di kelas 8C. 8C jam ke-4 sampai 6. Jadi 3 jam ya? 4, 5, 6 Ya. Oke Bu Umi, kegiatan kita pra-observasi hari ini sebelum ditutup Bu Umi, ada beberapa yang mau saya lupa. Ada area pengembangan mana yang mau Bu Umi tekankan ketika nanti kegiatan supervisi nanti ke anak-anak? Artinya kelompok apa yang akan dikembangkan? Ya, yang mau dikembangkan dari kalau yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran yang akan diadakan untuk supervisi, yaitu yang jelas yang pertama kelompok untuk berpikir kritis terhadap masalah yang mereka hadapi, anak-anak hadapi. Yang kedua, melatihkan anak-anak untuk karena ada nanti kegiatan diskusi dan presentasi. Di sini harapannya anak-anak terlatih untuk melakukan public speaking dalam kelas. Kemudian berpikir ini tujuannya ke depan agar ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena di masa yang akan datang itu tuh problem yang akan mereka hadapi itu semakin kompleks. Nah, ketika anak-anak sudah dilatihkan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan masalah solusi dari masalah yang mereka hadapi itu bisa berjalan dengan baik atau mereka bisa mendapatkan apa yang harus mereka lakukan. Menarik sekali. Jadi kita ketemu lagi di hari Rabu ya Bu Umi ya, minggu depan kelas 8C jam ke-4.56. Nanti saya akan berkunjung ke kelas Bu Umi pada saat mengajar. Saya akan melihat mengadakan kegiatan supervisi pembelajaran. Itu aja Bu Umi informasinya. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Terima kasih Bu Umi. Selamat pagi. Aku lagi anaknya pembangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Bu Umi minta tolong dipimpin doa dulu. Silahkan ketua kelasnya Lovan buat pimpin doa. Cepat duduk, gerak. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan disiapkan dulu buku IPA-nya. Oke, sembari menyiapkan buku IPA,
ini akan memeriksa kehadiran siswa. Bu Mitanya ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Nah, alhamdulillah semuanya masuk. Kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita selalu diberi kenikmatan sehat sehingga kita bisa belajar IPA bersama-sama. Untuk memulai belajar pada pagi hari ini, Bu Wi mau cek semangat kalian. Sudah sarapan ya? Nah, sudah sarapan. Nah, kita coba dulu, Bu Wi cek dulu ya. Kalau Bu Wi bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu bilang 2, tepuknya 2 kali. Oke. 1, 2, 1. Oke, sudah bisa tepuk semangat? Ya. Oke, kita coba ya. Kita tepuk semangat. Terima kasih berpikir hari ini sudah membersihkan kelas dengan bersih sehingga kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan baik. Siap? Untuk mengecek kemampuan amal kalian, nah sekarang hari ini nanti kita minta dulu. Sekarang boleh dikeluarkan handphonenya dulu anak-anak. Handphonenya boleh dikeluarkan dulu. Oke, sudah. Nah, untuk mengikuti praktis pada pagi hari ini, silahkan scan barcode dulu. Sudah? Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Nah, baik. Ya, sudah benar? Di limitas itu akan sudah basic kamera yang dulu, kemudian nomor absen dan kelasnya di situ. Oke, dikasih waktu 5 menit ya buat pengerjaan. Nah, ini kalau nggak jadi belajar itu biasanya lagunya belum selesai. Udah, kita. Jadi bisa diamati nilai kalian berapa waktu tes? Ya udah pintas ya. Anak-anak bisa diperhatikan ke depan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang 1, 2, penggunaan rumah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, masih ingat harusnya ya anak-anak. Kemudian bisa diperhatikan ke depan ini. Kalau kalian lihat pada gambar yang ada di LCD, anak-anak bisa dilihat ini gambar makanan di mana? Di angkringan dan di kantin sekolah. Ada di angkringan juga ada, di kantin sekolah juga ada. Anak-anak kita tanya nih, kira-kira kalau makanan kayak gini, kalau sore hari itu gimana? Basi nggak? Ya, basi. Yang kedua, ini ada gambar apa aja sih? Satu ada, terus ada usus, ada bakso, kemudian ada militi dan telur dan sebagainya ya. Nah, kalau menurut kalian sore hari tadi sudah basi. Kira-kira hari ini mungkin belajar apa sih hari ini? Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang yaitu pengawet. Nah, sebelum belajar tentang pengawet kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja sih tujuannya? Ada siswa yang pengen membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Siapa yang membacakan angkat tangan? Silahkan. Tujuan pembelajaran 1, melalui literasi dapat mengidentifikasi macam-macam jenis zat adiktif dengan benar. 2, melalui literasi berita dapat menganalisis dampak penggunaan boraks pada makanan. 3, melalui kegiatan percobaan dapat mendeteksi kandungan boraks pada makanan dengan benar. 4, melalui kegiatan percobaan dapat menyajikan data hasil uji kandungan boraks pada produk makanan. Oke. Benar ya yang disampaikan oleh teman kalian dia bahwa kita ada 4 tujuan pembelajarannya. Sebenarnya apa sih Bu? Kalau kita udah belajar tentang cara belajar natural, kemudian manfaatnya buat apa dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama manfaatnya kalau kalian bisa mendeteksikan kandungan boraks, yang pertama itu kita tahu kita bisa punya ilmu bagaimana kita mendeteksi kandungan boraks pada makanan. Yang kedua, nah kalau kita sudah tahu caranya buat mendeteksi kandungan boraks, berarti kita bisa memilih anak-anak makanan apa atau bahan pengawet apa yang aman kita
kita gunakan untuk mengawetkan makanan. Karena tahu sendiri ya, borak itu berbahaya. Borak itu adalah bahan pengawet non-pangan yang biasanya digunakan pada produksi keramik dan porselen. Bayangin aja kalau itu buat tubuh, nggak aman buat tubuh, dan itu masuk ke tubuh, bahaya nggak? Bahaya. Nah, padahal kita punya kesehatan harus dijaga. Kalau nggak dijaga sangat berbahaya. Lanjut yang kedua, berikutnya anak-anak. Nah, anak-anak untuk penilaian hari ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini Bu Mi akan nilai bagaimana tanggung jawab kalian dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana gotong royong kalian dalam pembelajaran. Yang kedua, kita menilai pengetahuan. Yang pertama, pretest, sudah kalian lakukan tadi. Yang kedua, ada tes. Nanti di akhir pembelajaran akan ada quiz. Quiznya apa sih? Nanti kita lihat di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga adalah keterampilan saat praktikum. Bu Mi akan nilai kalian bagaimana kalian keterampilan saat praktikum dan presentasi. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak. Oke? Nah, anak-anak bisa diperhatikan ke depan. Di layar LCD ini ada orientasi masalah. Nah, siapa yang mau membaca? Anak-anak? Oke, Om Yo. Oke, Ate silahkan dibaca dulu. Orientasi masalah. Peredaran makanan yang terindikasi mengandung borak di Solo Raya yang cukup banyak. Penambahan borak pada makanan bertujuan agar makanan lebih awet. Penjual makanan menambah borak pada bakso dan ayam. Hal ini juga terjadi pada produk olahan lainnya, misalnya tahu, sosis, mie basah, dan juga bakso. Oke. Sudah dibacakan Om. Terima kasih buat Om-nya sudah membacakan orientasi masalah. Nah, terima kasih Om. Dan anak-anak sekarang bisa dibuka HP dulu. Bagian barcode di sini. Dan bagian berita orientasi masalah. Nah, silakan dibaca dulu anak-anak. Oke, misalnya Bu Mi tanya, dari berita yang kalian baca, apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau menjawab awal? Dari membaca berita, Bu, ternyata masih banyak pedagang nakal yang masih memberi borak pada makanan seperti bakso. Dan peredaran bakso dan makanan yang terduga mengandung borak masih banyak di sekitar Solo Raya. Oke. Terima kasih Om sudah membacakan dengan baik, sudah menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana. Ya, dari yang disampaikan Om betul sekali ya. Masih banyak bakso yang mengandung borak yang beredar di sekitar Solo Raya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Oke, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Perhatikan dulu ke depan. Nah, kita simak dulu video di depan. Nanti kalian amati apa sih kira-kira informasi yang kalian dapatkan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin dari Fakultas Farmasi Indien. Iya, makanya untuk dari kesehatan Untuk bertanggung jawab yang menambahkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan di dalam makanan yang sering ditambahkan ke dalam makanan adalah borax. Borax adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan agar makanan lebih awet dan lebih kenyal. Pada orang yang sensitif, konsumsi borax secara tidak sengaja akan menimbulkan beberapa gejala, diantaranya sakit kepala, demam, tidak enak badan, mual atau muntah, nyeri hebat pada perut bagian atas, diare, perdarahan di usus atau lambung, hingga muntah darah. 2. Melakukan deteksi borax. Itu ada. Nah, oke anak-anak, sebelum lanjut anak aku tanya nih, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari menyimak video ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, bagus ya. Oke, silahkan. Kira-kira efek jangka pendek baru. Biasanya efek jangka pendek pada orang yang sensitif terhadap borak, Iya. biasanya
Oke, panjang ya. Ya benar yang disampaikan baru ya, kita hasil dari menyimak video itu ada bermacam-macam efek atau efek jangka pendeknya. Nah, yang kedua, Bu tanya, ada yang mau berpendapat efek jangka panjangnya orang yang mengkonsumsi borak pada orang yang nggak sensitif. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oatmeal, silakan. Kalau jangka panjang itu bisa membuat kerusakan hati dan juga penyakit kanker. Ada juga yang anak bisa mengalami kerusakan hati dan penyakit kanker. Kira-kira anak-anak dari menyimak video menurut kalian, borak itu kita tahu efek jangka pendeknya, efek jangka panjangnya. Kira-kira borak itu berbahaya nggak buat tubuh kita? Berbahaya ya. Nah, kita pantas menghindari apa enggak? Harusnya kita gimana? Menghindari. Nah, untuk menghindarinya, berarti kita harus tahu bagaimana cara untuk mengetahui hal tersebut. Sehingga anak Bu Umi tanya, dari pemaparan terus, kemudian pemaparan oatmeal dan orientasi masalah yang dibaca sama kali dari literasi berita, berarti anak-anak kita bisa merumuskan masalah. Apa sih rumusan masalah yang tepat untuk masalah ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Devista, Bagaimana cara mendeteksi kandungan borak di makanan? bagaimana cara mendeteksi kandungan borak pada makanan? Ada yang pernah kalian Devista? Bagaimana cara mendeteksi kandungan borak pada makanan? Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Bu Cahya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin, walaupun kemarin habis kehujanan sih. Oh iya benar. Sekarang sudah mulai musim hujan ya. Iya, sudah Jadi mulai harus bawa jas hujan dan lain Iya, sebagainya. Itu adalah cara kita untuk memproteksi diri kita betul. sendiri. Soalnya setiap sore hampir tiap hari hujan gitu. Oh iya benar. Umi, terima Iya. kasih ya sudah mengikuti kegiatan praobservasi. Iya. Kemudian kemarin kita sudah observasi. Nah hari ini kita tiba di pasca observasi. Iya. Nah kemudian hari ini saya ingin mengajak Bu Umi untuk berdiskusi sedikit, merefleksikan apa yang sudah kita bahas kemarin ketika praobservasi dan ketika observasi. Umi, sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana perasaan Bu Umi setelah observasi Bu Umi? Nah, setelah observasi, alhamdulillah Bu lega ya Bu ya, karena sudah dilalui dengan baik ketika pembelajaran dengan kelas. Kemudian sekarang juga lebih senang aja karena ada teman buat diajak diskusi, buat menyelesaikan masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi ada partner buat diskusi. Ya, jadi menemukan partner untuk Iya, diskusi. jadi lebih percaya diri gitu loh Iya Bu. betul. Nah Bu Umi, apa yang paling berkesan bagi Bu Umi ketika kegiatan dari sesi observasi kemarin? Nah, ketika sesi observasi kemarin yang paling berkesan itu anak-anak lebih antusias dalam belajar, mereka lebih aktif. Kemudian kita kan juga menggunakan Google Form ya Bu ya buat pretest sama post-test, itu membuat mereka lebih ternyata ada sesuatu yang baru kayak gitu. Iya. Nah, kemarin ketika saya observasi kemarin juga saya melihat kok wajah-wajah ceria dari anak-anak yang Bu Umi answer waktu itu ya di kelas 8D itu semuanya kayak antusias banget karena mungkin itu hal yang baru ya menggunakan Google Form yang seperti yang Bu Umi katakan tadi. Kemudian juga beberapa anak juga mereka sudah mulai tertarik, kemudian juga beberapa siswa sudah mulai aktif ketika pembelajaran. Bu Umi, dari setelah kita melewati kegiatan praobservasi dan observasi, kemudian hari pasca observasi, ada area pengembangan yang di mana lagi yang mau Bu Umi kembangkan untuk kedepannya? Ya, untuk yang pengen tak kembangkan belajar bersama anak-anak itu saya pengen mengembangkan bagian model project listening gitu loh Bu. Jadi mau ngajari mereka bikin produk ya baik tentang itu. Kemudian Bu Umi, sebelum kita akhiri sesi ini, Bu Umi ada rencana tindak lanjut untuk kedepannya? Boleh dijelaskan Bu Umi, apa rencana tindak lanjut dari Bu Umi yang akan dilakukan untuk kedepannya? Nah, untuk rencana tindak lanjut yang tak kembangkan itu kayak misal kita mau bikin project tentang pembuatan kelas 8 ya Bu ya. Iya, nah nanti arahannya bisa membuat project tentang sabun ramah lingkungan atau enggak nanti kita sambil selipkan tentang pembuatan pemanfaatan dari apalagi kan ini agak kadang cuacanya kan terlalu berkeringat atau Bu, itu kayak bikin tentang project
pembuatan kipas angin yang mini dari baterai kecil. Oh, berarti nanti siswa bisa memanfaatkannya itu ketika Iya. pembelajaran belajar. Bagus sekali. Saya sangat tertarik dengan beberapa area pengembangan yang ingin kami kembangkan nanti ya. Mereka siswa dibuat dalam bentuk buat project ya. Iya. Itu saya yakin pasti, saya membayangkannya itu pasti anak-anak lebih antusias lagi. Iya. Kemarin aja ketika baru problem based learning aja ya, mereka yang melakukan kegiatan apa namanya kemarin itu yang mereka melakukan percobaan masing-masing ya di tiap kelompok itu aja sudah antusias. Ini untuk mereka membuat kipas angin mini itu pasti saya bayangannya pasti mereka akan lebih antusias lagi. Iya. Nah, Bumi, terima kasih ya sudah bersedia untuk melakukan kegiatan coaching mulai dari observasi, kemudian juga kemarin waktu observasi dan hari ini pasca observasi. Saya berterima kasih atas keterlibatan aktif dari Bu Umi untuk mengembangkan dari siswa-siswa kita, terutama kelas 8D dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga sukses untuk kedepannya Bu Umi. Amin. Semoga anak juga lebih antusias dalam belajar. Terima kasih Bu Umi. Selamat pagi Bu Umi. Cahya.